Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Majlis Ta'lim Masjid Al-Fattah Jatinegara yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembahasan tentang hadis-hadis seputar ibadah salat. Kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah taharah atau bersuci. Ibadah salat, as-salah fil lughah ad-du'a bil khair. Yang disebut dengan as-salah secara bahasa itu adalah doa kebaikan. Artinya secara bahasa as-salah itu adalah doa. Tujuannya agar orang itu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103. Wa shalli alaihim. Wahai Muhammad, doakan mereka. Inna salawataka sakanul lahum. Sesungguhnya doanya engkau untuk mereka adalah ketentraman dan ketenangan buat mereka. Artinya wasalli alaihim ditafsirkan oleh para ulama tafsir ud'u lahum. Doakan mereka. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1431. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyajib." Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangan tersebut.
datangilah undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Apabila dia yang diundang ini sedang berpuasa, tetap datang ke undangan tersebut sekedar untuk mendoakan mereka. Falyusalli. Apalagi berkaitan dengan puasa wajib. Ya, tidak boleh untuk membatalkan ketika ada undangan. Yang dia lakukan mendoakan. Sedangkan untuk puasa sunnah, maka yang menjadi amirnya, menjadi pemimpinnya adalah diri dia sendiri. Dia ingin membatalkan ibadah puasa sunnah, boleh. Atau jika dia ingin meneruskan puasanya, tentu boleh juga. Tapi satu yang ditekankan oleh Nabi, kalau kita yang sedang berpuasa ini diundang, maka yang kita lakukan adalah mendoakan. Kalau yang berbuka artinya tidak berpuasa, maka makanlah makanan yang dijamukan di undangan tersebut. Kata-kata fal yusalli artinya fal yad'u li ahli ta'am bil maghfirah wal barakah wa nahwi dzalik. Doakanlah yang mengundang kita untuk makan di tempat dia, agar mereka diampuni dosanya, diberikan keberkahan, dan lain sebagainya. Itu as-shalah, arti as-shalah secara bahasa. Artinya doa. Ya, mendoakan kebaikan untuk seseorang. Sedangkan secara syariat, yang disebut dengan ibadah salat itu adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ibadah yang memiliki bacaan dan perbuatan yang khusus atau yang diketahui. Kita tahu ibadah salat itu terdiri dari bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup, diakhiri dengan salam. Itulah ibadah salat. Nah, makanya kalau kita melihat ibadah salat, bacaannya khusus, perbuatannya khusus. Kita lihat dalam ibadah salat ada doa istiftah. Itu ada sekitar 12 doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi. Bacaan daripada ruku ada sekitar 7 bacaan. Doa i'tidal ada sekitar 8 bacaan. Doa sujud ada sekitar 12 bacaan. Duduk di antara 2 sujud ada sekitar 4 bacaan. Tasyahud ada sekitar 6 bacaan. Salawat Nabi ada sekitar 8 bacaan. Termasuk salam. Perbuatannya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sampai salam. Dan ibadah salat ini sebagaimana yang kita pahami adalah termasuk arkanul Islam. Rukun Islam ada 5. Yang keduanya adalah melaksanakan ibadah salat. Dan di sini menunjukkan ibadah salat itu sangat penting, menunjukkan sangat luar biasa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ibadah salat ini adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di padang mahsyar. Kita tahu berkaitan tentang hisab kita di padang mahsyar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hakul ibad, berkaitan dengan haknya para hamba. Kalau berkaitan dengan haknya Allah, yang pertama kali dihisab berkaitan dengan amalan kita adalah ibadah salat. Tapi kalau berkaitan dengan haknya ibad, para hamba, yang pertama kali dihisab berkaitan dengan apa? Darah atau pembunuhan. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabun nasu min a'malihim as-salah. Yang pertama kali dihisab berkaitan dengan amalan manusia adalah ibadah salat. Fa in saluhat,
saluha sa'iru amali. Kalau ibadah salatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga ikut bagus. Fa in fasadat fa fasada sa'iru amali. Tapi kalau ibadah salatnya rusak, entah dia tidak pernah salat ketika hidup di dunia, atau on and off, kadang salat, kadang enggak salat, atau juga bisa jadi dia salat tapi waktunya sudah habis, melalaikan, menganggap remeh, mensia-siakan. Akibatnya rusaklah ibadah salatnya. Maka itu berakibat ibadah-ibadah yang lainnya juga ikut rusak. Ibadah salat terbagi menjadi dua. Ada salat wajib dan ada salat sunnah. Yang diwajibkan atas kita cuma 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad wa man ata bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah." Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk para hambanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Barang siapa yang sanggup mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut tanpa menyia-nyiakannya, tanpa melalaikannya, dianggap melalaikan dan menyia-nyiakan ibadat salat ketika dia tidak mau salat. Dianggap melalaikan ibadah salat dan menyia-nyiakan ibadah salat ketika dia dalam kondisi on and off. Kadang salat, kadang enggak salat. Lagi asyik salat, lagi enggak asyik enggak salat. Atau sebaliknya. Ketika mendapatkan musibah, rajin betul datang ke masjid. Melaksanakan salat yang 5 waktu berjamaah. Tapi ketika musibah telah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika ujian telah dihilangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali seperti sedia kala tidak sholat. Atau bisa jadi dia dianggap melalaikan ibadah sholat. Dikarenakan ya dia sholat tapi waktunya sudah habis. Asar dikerjakan di waktu maghrib. Maghrib dikerjakan di waktu isya tanpa ada alasan yang syar'i. Orang yang seperti ini dianggap melalaikan ibadah sholat. Ancamannya luar biasa. Api neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian itu sampai mampir ke neraka saqar? Mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat. Akibatnya mereka masuk ke dalam neraka. Fawailul musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Bukan orang yang salat yang celaka. Maksudnya yang melalaikan ibadah salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia enggak salat atau melalaikan. Kadang salat, kadang enggak salat. Dia akan mendapatkan wail. Wail itu wadin finnari jahannam. Lembah yang ada dalam neraka jahannam. Ada yang mengatakan jabalun finari jahannam. Bukit atau gunung yang ada di dalam neraka jahannam. Artinya orang yang melalaikan ibadah salat, dia akan masuk ke dalam siksa api neraka. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa man lam yuhaffid 'alaiha. Barang siapa yang tidak pernah menjaga salat yang 5 waktu, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak mau mengerjakan ibadah salat, dia akan dikumpulkan dengan 4 tokoh manusia yang jahat. Pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, yang keempat Ubay bin Khalaf. Kita tahu Fir'aun bagaimana zalimnya. Saking zalimnya, dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan.
Orang yang sibuk dengan menjaga kekuasaannya hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, dipermisalkan oleh Allah Jalla wa'ala seperti Fir'aun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haman, ya, tangan kanannya Fir'aun yang sibuk menjaga jabatannya. Jangan sampai lepas jabatan tersebut. Nah, orang-orang yang sibuk dengan jabatan, tidak peduli meninggalkan kewajiban. Salah satunya ibadah salat. Yang penting jabatan masih di tangan. Yang penting kursi masih bisa didudukin. Hingga meninggalkan ibadah salat. Dipermisalkan seperti Haman, Qarun, orang yang sibuk mengumpulkan harta dan kekayaan. Saking sibuknya mengumpulkan harta dan kekayaan, meninggalkan kewajiban. Orang-orang yang sibuk mengumpulkan kekayaan, sibuk mengumpulkan harta, hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, dipermisalkan seperti Qarun. Ubay bin Khalaf, seorang pedagang besar. Ini manusia yang sangat jahat. Satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini orang, Ubay bin Khalaf. Dia yang suka menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh. Satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi ini orang, Ubay bin Khalaf. Kata Nabi kita Muhammad SAW, syarrun nas man qatala an-nabiyya au qatalahu an-nabiyyu. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah manusia yang membunuh Nabi. Atau sebaliknya, dia itu dibunuh oleh Nabi. Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia paling buruk, manusia paling jelek. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi, siksa api neraka menantinya. Orang yang sibuk dengan bisnis, dengan dagang. Antum boleh bisnis, antum boleh dagang. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala mengundang kita untuk datang ke masjidnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Antum tutup toko. Antum pending perdagangan antum setelah melaksanakan ibadah salat. Dahulukan undangan Allah Jalla wa'ala. Hadirlah di masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Salat sesuai dengan waktunya. Jangan diabaikan undangan Allah Jalla Jalaluh. Tapi banyak di antara kita gampang, waktunya masih panjang. Ini tanggung, sedikit lagi selesai bisnis ini. Allahu Akbar. Orang yang sibuk dengan bisnisnya, dengan dagangnya, hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, dipermisalkan seperti Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Padahal ibadah salat itu, Bapak dan Ibu, nur, cahaya di alam barzah kita, di alam kubur kita. Bapak Ibu tahu, Munkar dan Nakir itu mengalami kesulitan dan kesusahan. Masuk ke kuburannya hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mukmin, yang muslim. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari arah kepalanya si mayit, di atas kepalanya mayit sudah bercokol ibadah salat. Allah Jalla wa'ala bikin dan buat ibadah salat bisa bicara. Ketika Munkar dan Nakir datang, ibadah salat berkata kepada Munkar dan Nakir, masya'anukum, ngapain sih pakai datang ke tempat ini? Kata malaikat Munkar dan Nakir, nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah. Ibadah salat membuat kuburan kita bercahaya. Ibadah salat menjadi tameng kita di alam barzah.
Ibadah salat membuat kita aman di padang mahsyar kelak. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan ibadah salat ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang derajatnya hasan. Man shalla salatan mafrudatan wajtanaba al-kaba'ira yadkhulul jannata min abwabiha sya'a. Barang siapa yang sanggup mengerjakan salat fardu, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, wajtanaba al-kaba'ira, dia jauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka kelak di hari kiamat dia akan masuk surga lewat pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Pintu surga berjumlah 8. Salah satunya pintu ibadah salat. Tapi subhanallah, yang mengerjakan ibadah salat ini, dia bisa memilih pintu yang mana yang ingin dia masuki. Subhanallah, ibadah salat. Cahaya buat kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita. Sebagai umatnya, Nabi nggak pernah ketemu dengan kita. Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah antum akan mengenali umat antum yang hidupnya setelah antum meninggal dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, alimtu min wudu'i wa salati. Aku kenal dia itu umatku dari wudunya dan dari ibadah salat yang dia kerjakan. Jaga ikhwan, salat sampai mati. Jangan sia-siakan. Subhanallah ya, ini sebagai mukaddimah ya, bahwasanya kita wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Baik, kita masuk kepada hadis pembahasan dalam kitab ini. Hadis nomor 53. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bacakan hadisnya. An Abi Amrin Asy-Syaibani wa ismuhu Sa'ad ibnu Iyas. Qala. Ya. Berkata Abi Ammar Asy-Syaibani atau Sa'ad bin Iyas, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar. Aku diinfokan satu hadis oleh pemilik rumah ini. Sambil menunjuk rumahnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Kemudian diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang pernah datang kepada Nabi SAW bertanya tentang amalan yang dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Amalan yang paling disuka oleh Allah Jalla Jalaluh. Sa'altu an-Nabiya SAW. Ayul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling disuka dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai dengan waktunya atau salat di awal waktu. Jadi as-salatu ala waqtiha, kalau kita artikan itu adalah alal waqtil matlub fi'luha fihi. Salat sesuai dengan waktu yang dituntut untuk mengerjakan salat. Seperti misalnya maghrib itu kan waktunya dari munculnya syafaq merah di arah barat. Kalau antum memperhatikan sunset, matahari tenggelam, 1 menit setelah matahari tenggelam, muncul warna merah-merahan dari arah barat itu. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaq merah. Menandai waktu maghrib telah hadir. Dan berakhirnya waktu maghrib kapan? Ketika hilangnya syafaq merah tersebut. Nah, ada yang mengartikan salat sesuai dengan waktunya itu. Ada yang mengartikan maksudnya di sini adalah di awal waktu. Tentu berbeda orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholatnya itu belakangan. Jadi makanya para ulama sering menyebutkan yang dimaksudkan di sini adalah sholat di awal waktunya.
Makanya di sini dikatakan fa innahu sabata fi sunnah ma yadullu ala istihbab, ya. Bahwasannya disebutkan di dalam sunnah fayakunu fi dalalatun ala fadli awal waqt, ya. Disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW yang menunjukkan tentang keistimewaan dan keutamaan mengerjakan salat di awal waktu. Kenapa? Dengan kita salat di awal waktu, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya lagi. Qultu summa ai? Apalagi ya Rasulullah? Amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah, albir itu artinya ya, albir itu kasratul ihsan bi kulli nau'in min anwa'il ihsan. Banyak berbuat baik di setiap macam dari macam-macam perbuatan baik. Tidak sekedar hanya ngasih fulus sama orang tua. Itu salah satu perbuatan baik. Tapi lisan dijaga, tutur kata bagus sama orang tua. Salah satu perbuatan baik. Ya. Kemudian memperhatikan orang tua dalam masalah apapun. Dari sudut pandang pakaiannya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, kendaraannya. Itu albir juga. Jadi birrul walidain, birrun, berbakti kalau kita terjemahkan itu apa? Kasratul ihsan, banyaknya perbuatan baik dari setiap macam, dari macam-macam kebaikan. Jangan cuma sekedar kasih fulus tiap bulan doang, tidak. Segalanya. Dalam bahasa kita, kapanpun orang tua kita membutuhkan kita, minta bantuan dengan kita, di situ kita harus siap. Untuk membantunya, untuk menolongnya. Untuk bersikap ihsan, berbakti kepada dia, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, qultu, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa apalagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Haddatsani bihinna Rasulullah walau istazattuhu lazadani. Rasulullah menginfokan tentang amalan yang paling disuka oleh Allah Jalla wa Ala. Pada hadis ini cuma 3. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika sekiranya aku tambah lagi dan tanya lagi, niscaya Rasulullah akan menambah lagi. Apa saja amalan yang dicinta dan disuka oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi aku merasa cukup dengan 3 hal ini saja. Tapi jika sekiranya aku ingin menambah lagi, pasti akan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 527, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 85. Taib. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilmi wa talabil fadaili. Semangatnya para sahabat ridwan Allah ajma'in di dalam menuntut ilmu din, ilmu agama, dan mencari tahu tentang keutamaan-keutamaan amalan. Kenapa? Kita lihat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya tentang apa? Keutamaan amalan, keistimewaan amalan. Tujuan dia untuk bertanya seperti itu apa? Talaban lima'rifati ma yanbaghi takdimuhu minha wal ihtimamu bi sya'nihi. Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling utama. Kenapa?
Karena ingin mengetahui amalan apa seyogyanya yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Amalan apa seyogyanya dan seharusnya yang lebih diperhatikan. Amalan banyak, semuanya baik, semuanya bagus. Tapi ada yang istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi ada yang lebih utama di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi ada yang lebih dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Semuanya dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi tentunya ada yang lebih dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Semua amalan disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi tentu ada yang lebih disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Itu maksudnya para sahabat sering bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling disuka oleh Allah? Amalan apa yang paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala? Amalan apa yang afdal, yang harus didahulukan? Apa? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan sahabat bertanya tersebut tidak lain bahwasanya ini amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala harus diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Itu tujuannya. Taib, yang kedua. Dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ilmu yang bisa kita dapatkan adalah fadilatus salati fi awwali waqtiha al-matlub fi'luha fihi wa annaha ahabbul a'mali ila Allah ta'ala. Keutamaan salat di awal waktunya. Ya, dituntut untuk mengerjakan sesuai dengan waktunya. Lebih tepatnya di awal waktunya. Dikarenakan jika kita mengerjakan salat di awal waktunya, maka itu termasuk amalan yang sangat dicinta oleh Allah Ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah waktu salat, kita salat di awal waktu. Kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita ingin menggapai cintanya Allah, usahakan salat di awal waktu. Usahakan apa? Salat di awal waktu. Yang ketiga, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna birral walidaini afdalu min jihadi fi sabilillah li'annahu qaddama birrahuma alaihi. Bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama ketimbang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Berjihad di jalan Allah utama, istimewa di sisi Allah, dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi berbakti kepada kedua orang tua itu lebih istimewa di sisi Allah. Lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Buktinya tadi ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, pertanyaan yang kedua, apalagi ya Rasulullah, amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala? Rasulullah menjawab, yang kedua yang sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya sebagian ulama mensyaratkan yang ingin ikut jihad dipastikan adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi meminta izin untuk ikut berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dilihat oleh Nabi SAW, sahabat ini kurang perhatian dengan kedua orang tuanya. Kurang ihsan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bertanya kepada ini sahabat, ahayun walidak? Apakah kedua orang tua antum masih hidup? Kemudian dijawab, na'am ya Rasulullah. Kedua orang tuaku masih hidup. Faqala Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Sebelum engkau ikut berjihad ini, tolong antum itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu bagian daripada jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama, lebih istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala ketimbang jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dua-duanya istimewa, tapi kalau dipilih yang mana yang didahulukan, berbakti kepada kedua orang tua. Wa hadza dalilun ala ta'zimi amri birrihima wa tabkhimi sya'nihi. Dan ini menunjukkan bahwasannya
agungnya perkara berbakti kepada kedua orang tua dan besarnya urusan berbakti kepada kedua orang tua. Gak main-main. Subhanallah. Lianna maziyatul jihad azimatun fi syara'. Kita tahu keistimewaan jihad itu besar, agung di dalam syariat ini. Tetapi kita lihat Rasulullah mendahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan. Sampai Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridul walidaini, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Jalla wa'ala ketika orang tua itu ridha kepada kita. Murkanya Allah ketika orang tua itu murka kepada anaknya. Nauzubillah. Bahkan kita tahu dosa besar itu kan terbagi menjadi dua. Ada dosa paling besarnya dosa besar, ada dosa besar. Ada akbarul kabair. Akbarul kabair itu artinya dosa paling besarnya dosa besar. Yang kedua al-kabair, dosa besar. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku infokan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar? Di dalam hadis ini disebutkan ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dosa paling besarnya dosa besar. Yang kedua disebutkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa paling besarnya dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk ya dosa paling besarnya dosa besar. Min akbaril kabairi. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ketiga golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Wala yanzuru ilaihim. Ketiga golongan tersebut tidak dilirik dan tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Walahum adabun alim. Dan dipastikan mereka mendapatkan adab yang pedih. Dan riwayat yang lain disebutkan wala yuzakkihim. Ketiga golongan itu tidak disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh. 3 golongan itu salah satunya al-aqli walidaih. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ya, saking luar biasanya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pernah ada seorang anak datang berkeluh kesah tentang kondisi orang tuanya. Bapak, ibu, ikhwan, akhwat, fiddin, a'azani wa azakumullah. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita, apapun keadaannya, bagaimanapun sifatnya, tidak boleh keluar dari lisan kita ucapan keluh kesah tentang kondisi orang tua. Apalagi kondisinya tersebut memerlukan bantuan kita, kemudian kita seakan-akan berat betul untuk membantunya. Jangan sampai keluar dari lisan kita seakan-akan adanya orang tua kita tersebut ketika kita bantu terus-menerus memberatkan kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita seperti itu. Bantu orang tua kita. Itu 2 pintu yang mengarahkan kita masuk ke dalam surga. Ayah bunda kita hormati. Ayah bunda kita muliakan. Ayah bunda kita berikan berbagai macam kebaikan untuk dia. Kita bikin dia senang dan bahagia ketika hidup di dunia ini. Ini anak datang kepada Nabi SAW. Berkeluh kesah tentang kondisi orang tuanya. Dikarenakan abahnya mengambil harta dia tanpa izin dia. Ini abah mengambil hartanya tuh anak. Dikarenakan nih anak tidak memperhatikan orang tuanya. Terpaksa sudah. Diambillah
hartanya si anak untuk mencukupi kesehariannya, makannya, minumnya. Maksud anak ini berkeluh kesah kepada Rasulullah SAW, di mana nih abah yang ngambil pulus anak, potong tangan juga. Rasulullah marah luar biasa. Memberikan nasihat kepada tuh anak. Bukan tuh orang tua ditegur oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi untuk dinasehati, untuk dikasihkan wejangan. Tidak. Anak itu yang diberikan wejangan oleh Nabi. Dinasehati oleh Nabi SAW agar memperhatikan kedua orang tuanya. Sampai pada ujungnya Nabi mengatakan, Anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu milik ayahmu, milik orang tua. Subhanallah. Subhanallah. Ikhwan. Kalau sekiranya kita tidak bisa membantu dari sudut pandang finansial, paling tidak, at least, dia mendoakan orang tuanya. Abighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih membutuhkan bantuan mereka ya Allah. Subhanallah, di antara kita ini kadang ketika berdoa cuma tentang pribadi kita. Berhubung sudah kawin, tentang kita, tentang anak, tentang istri. Ketika lagi ada masalah, itu saja yang diminta. Bapak, hari ini sudahkah mendoakan orang tua? Belum. Bukan begitu? Oh, abah ana udah meninggal, sudah jauh hari. Itulah yang dikatakan oleh Nabi ketika ada sahabat datang mengatakan di dalam hadis Usaid radhiyallahu an, ya Rasulullah, abah udah meninggal ya Rasulullah. Apakah aku sebagai anak ini masih ada kewajiban untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Faqala Rasulullah menjawab, ya ada 4 hal. Salah satunya, as-salatu lahuma wa istighfar lahuma. As-salatu alaihima wa istighfar lahuma. Mendoakan mereka dan memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Agar kedua orang tua yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga untuknya, dimudahkan hisapnya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah tanpa ada hisap. Baca setiap sujud kita, sebelum salam kita, setiap kali kita berdoa, sisipkan itu doa. Abighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Taib, adzan dulu, habis adzan kita lanjut lagi. Nah,
Taib ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Dzakara ba'dul ulama'i anna alladhi yaktadihi an-nawar takdimul jihad ala jami' a'malil badan lianna fihi badlun nafsi illa anna sabra ala al-muhafadhati ala salawati wa adaiha fi awqatiha wal muhafadhatu ala al-birril walidaini amrun lazimun mutakarrirun daimun la yasbiru ala muraqabati amrillahi fihi illa as-siddiqun. Sekelompok ulama menegaskan bahwasanya kalau dilihat, ya, di sini ada sebagian ulama mengatakan mendahulukan jihad, dikarenakan berjihad di jalan Allah itu tidak lain semuanya mencakup berkaitan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan fisik, mencurahkan fisik. Dan dia siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, kecuali bahwasannya kesabaran untuk menjaga salat yang 5 waktu, melaksanakan sesuai dengan waktunya, dan menjaga selalu agar berbakti kepada kedua orang tua adalah satu perkara yang lazim, yang berulang-ulang. Yang dimana tidak ada yang sanggup untuk bersabar untuk mengerjakan seperti itu di atas pengawasan perintah Allah Jalla wa'ala. Kecuali orang-orang yang siddiqun. Orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Benar dalam posisi ini bahwasanya jihad itu tidak lain adalah mencurahkan jiwa dan raga. Ya, jadi mencakup seluruh anggota fisik ini, bahkan ruhnya siap untuk dia lepas, jiwanya siap untuk hilang. Tapi sekali lagi, Rasulullah mendahulukan ibadah salat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Karena ibadah salat ini datangnya hari-hari. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga datangnya berulang-ulang. Ya, setiap hari kita mengerjakan ibadah salat, setiap hari kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, beda dengan jihad tersebut, yang datangnya tersebut kita katakan tidak terus-menerus seperti itu. Tapi yang sanggup untuk mengerjakan ibadah salat, ya, di atas pengawasan Allah Jalla wa'ala hanyalah as-siddiqun. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, yang sanggup untuk mengerjakan itu semua di atas pengawasan perintah Allah Jalla wa'ala hanyalah as-siddiqun. Yang kelima, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan. Annal a'mala tatafadalu fa ba'duha afdalu min ba'd. Bahwasanya amalan itu satu dengan yang lainnya saling ada keutamaannya masing-masing. Ini lebih utama ketimbang yang lainnya. Ini lebih afdal ketimbang yang lainnya. Ini lebih baik ketimbang yang lainnya. Jadi satu sama lainnya saling, ya, ada sudut pandang keistimewaan dan keutamaan. Satu sama lainnya ada yang lebih utama, ada yang lebih istimewa. Nah, maka oleh sebab itu wa idza kana al-amru kadzalik fa talabul afdal akmalu min talabil mafdul. Maka oleh sebab itu kita mengerjakan yang lebih istimewa, lebih utama itu lebih sempurna dari sudut pandang syariah ketimbang mengerjakan yang mabdul. Mabdul itu ada utamanya, tapi sedikit. Ini lebih utama, ini utama. Maka yang kita kerjakan apa? Ya, adalah yang lebih utama. Kayak misalnya barisan sop salat kita ini. Untuk kita yang laki-laki, yang paling depan, bukan begitu? Kalau kita bisa datang, bisa mendapatkan salatnya di barisan sop yang terdepan atau barisan yang terdepan, itu afdolnya. Ya. Meskipun antum berada di saf yang kedua tetap sah salatnya. Ya, kedudukannya bagaimana? Ada utamanya juga enggak? Ada. Tapi kondisinya itu kurang keistimewaannya, kurang utamanya ketimbang mereka-mereka yang berada di barisan yang pertama, di saf yang pertama. Seperti itu. Makanya kita berusaha keras
untuk selalu beramalnya itu mencari yang afdol, yang utama dan seterusnya. Kalau bicara, boleh enggak anak sholat di saf yang ketiga? Boleh saja. Tapi Pak, saf yang kedua kosong. Isi dulu dong. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti misalnya, berkaitan dengan satu amalan. Ya, bedakan utama sama boleh. Bedakan ya, seperti misalnya. Kita umrah. Afdalnya 1 kali safar, 1 kali umrah. Bukan begitu? Antum tanya, Ustaz, anak kan jarang-jarang ke Mekah, Ustaz. Boleh enggak anak umrah berulang-ulang? Hari ini insya Allah anak umrah buat diri anak. Besok insya Allah anak umrah buat abah aneh. Kebetulan abah sudah meninggal. Nanti lusa saat anak umrah buat anak punya Umi. Umi juga udah meninggal. Boleh enggak Ustaz? Secara hukum mayoritas ulama membolehkan itu. Tidak mengapa. Tapi yang afdal yang mana? 1 kali safar, 1 kali umrah. Tapi kita nggak bisa melarang ketika antum pingin umrah besok, lusa, kemudian hari yang selanjutnya. Monggo silakan. Bahasa kita apa? Mubah, boleh. Seperti itu. Nah, bedakan ya yang demikian. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan. Jawazus su'ali an masaili syatta fi waqtin wahidin. Dibolehkan kita bertanya tentang persoalan-persoalan agama, tentang berbagai macam persoalan agama di waktu yang sama. Misalnya di kajian ini. Antum pertanyaannya banyak, macam-macam. Boleh tidak? Boleh. Kalau ustadznya sabar sama antum. Tapi secara hukum, ustadz mencontoh Nabi kan? Nabi sabar. Ayani para sahabat ketika bertanya, subhanallah, dijawab oleh Nabi SAW. Tapi sahabat paham, mengerti. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau aku tambah lagi pertanyaannya, pasti akan dijawab oleh Nabi. Karena Nabi itu sangat sangat lemah lembut, sangat perhatian, mengayomi. Ibaratnya itu kebapaan banget. Sahabat tanya, dijawab. Subhanallah. Ada yang bertanyanya itu berulang-ulang. Ada yang bertanyanya banyak. Tetap dijawab oleh Nabi SAW. Artinya, kadang kan, Ustaz nanya Ustaz, anak kebetulan punya 5 pertanyaan Ustaz. Boleh enggak? Boleh saja. Jangan kebanyakan, kesian yang lain. Waktunya sedikit, kata tuh Ustaz. Ya, tapi boleh enggak? Boleh. Seperti itu. Kadang karena enggak cukup waktu, habis sholat isya dicegah tuh Ustaz. Ya Allah, anak ada janji. Tapi Ustaz baik, Masya Allah. Ya Pak, nanya apa Pak? Sebentar. Datang lagi yang satu. Dijawab lagi. Nah ternyata kita bertanya beberapa pertanyaan di kajian yang sama misalnya atau di waktu yang sama, tidak mengapa yang demikian. Yang ketujuh, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Arifku bil alim wa tawakkub alal ikthar alaihi khasyatul malal. Kita juga sebagai murid nih lemah lembut juga dong sama orang alimnya. Iya kan? Kalau lihat ustadznya sudah gelisah, udah deh cukup. Ustadznya mau pulang, sudah seharian di luar, ingin berjumpa dengan anak istrinya. Hentikan pertanyaan antum. Apalagi pertanyaannya itu membikin bosan. Kan ada pertanyaannya, subhanallah itu lagi yang ditanyain, itu lagi yang ditanyain. Ada tuh model manusia yang seperti itu. Nah makanya sebab itu kita sebagai murid juga punya sikap lemah lembut kepada orang yang alim. Wallahu a'lam. Nah yang ke-8 dari hadis ini ilmu yang kita bisa dapatkan. Makana alaihi Nabi SAW min irsyadil mustarsyidina walau syaqqa alaihi. Wa yu'khadu min hadha rifqul alimi wa sabrihi ala lasaili la siyama ma yata'allaku bifahmihi au kasrati as'ilatihi. Apa yang ada pada Nabi, bagaimana Nabi itu betul-betul sebagai pemberi wejangan, mengarahkan umatnya, mengarahkan sahabatnya. Walaupun kadang Rasulullah itu mengalami satu hal yang berat, tapi tetap dianyomi oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini bisa kita ambil
bagaimana Rasulullah itu memiliki sifat yang sangat lemah lembut kepada para sahabatnya. Sangat mengayomi para sahabatnya. Sangat memperhatikan para sahabatnya. Maka sebab itu ustadz, kiai, alim, syekh dan seterusnya. Haruslah dia memiliki rasa kelemah lembutan juga kepada muridnya yang bertanya. Dan sabar kepada yang bertanya tersebut. Apalagi ya yang bertanya itu kan macam-macam, beda-beda. Ada yang mudah menangkap, langsung. Ada yang modelnya setengah-setengah. Ada yang modelnya lambat banget dalam masalah memahami sesuatu. Ada yang kurang banget. Namanya murid. Ada yang cerdas langsung, udah paham. Ada yang nomor 2, berat. Ya setengah dia bisa memahami. Nah maka oleh sebab itu kita katakan bahwasannya ya kita sebagai seorang ustadz, seorang alim, syekh harus banyak memiliki lemah lembut dan kesabaran kepada orang yang bertanya. Kadang murid itu enggak melihat keadaan ustadz. Ustadznya sudah capek, lelah, sudah terlihat rasa sakit juga, batuk-batuk sudah. Antum paham dong seharusnya, ini ustadz lagi sakit gitu loh. Kenapa antum tambah lagi pertanyaan, dibebankan lagi kan seperti itu. Kita harus ngerti. Nah, tapi itulah risiko ustadz. Harus lebih banyak sabar daripada muridnya. Harus lebih banyak lemah lembutnya ketimbang siapa? Muridnya. Jangan emosi. Udah cukup, diam. Jangan nanya lagi. Enggak begitu tentunya kan, seperti itu. Itu bukan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, yang ke-9, ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum min ta'dhimin Nabi SAW wa syafaqah alaihi. Ya, di sini disebutkan bagaimana para sahabat ridwanullah ajmain betul-betul memuliakan Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW, yang dimana mereka betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita contoh. Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, aku bisa saja tanya lagi, tapi aku menghentikan pertanyaanku, mencukupkan dengan 3 pertanyaan saja. Ini menunjukkan apa? Pemuliaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Pengagungan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Ya, bisa saja beliau bertanya lebih dari 3 pertanyaan. Tapi itu tidak dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nah kita pun juga seharusnya begitu. Jangan, cukuplah 3 pertanyaan. 10 pertanyaan. Boleh, tapi kasih kesempatan yang lain. Boleh, tapi kelihatan, lihat waktu. Subhanallah. Ada ustadz yang demen ditanya. Tapi antum juga lihat, ada ustadz yang sama sekali gak demen kalau ditanya. Antum dengar aja ya, jangan pakai nanya. Nah, ada yang begitu. Nah, kalau sudah begitu udah, antum jangan pakai tanya sudah, dengarin aja kajiannya. Ya, itu kondisi manusia, sudah maklumi, beliau manusia. Ada yang untuk ditanya, ada yang tidak siap untuk ditanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.